Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Noresna Elisa. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui, misalnya X1 dan X2, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Buka kurung, X dikurang X1 tutup kurung dikali buka kurung X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Berikut contoh soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya A negatif 2 dan 3, B 5 dikurang akar 3 dan 5 ditambah akar 3. Oke, kita selesaikan untuk yang A dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus perkalian faktor. Nah, sebelum menggunakan rumusnya, maka misalkan dulu X1-nya itu sama dengan negatif 2 dan X2-nya itu sama dengan 3. Ingat, persamaan kuadratnya tadi adalah buka kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali buka kurung X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya. Maka ini menjadi X dikurang X1-nya adalah negatif 2, kemudian X dikurang X2-nya adalah 3. Maka ini negatif dikali negatif positif, jadi ini menjadi X plus 2 dikali X min 3. Tinggal kita kalikan saja. Maka ingat cara mengalikannya. Iya, jadi ini menjadi X dikali X, jadi X kuadrat, kemudian X dikali negatif 3, itu adalah negatif 3X. Berikutnya 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan gini, ada tidak dia suku sejenis? Oh, ada ya, antara negatif 3X dan 2X. Nah, maka ini nanti bisa kita jumlahkan. Jadi ini menjadi X kuadrat negatif 3X ditambah 2X itu adalah negatif X dikurang 6. Nah, maka ini persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, yuk ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Tadi kita sudah memisalkan kalau X1 itu sama dengan negatif 2 dan X2 itu sama dengan 3. Nah, kalau dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, berarti kita harus mencari jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Berarti X1 ditambah X2 itu kan sama dengan negatif 2 ditambah 3. Itu sama dengan 1. Kemudian kita cari lagi hasil kalinya. Jadi X1 dikali X2 itu sama dengan negatif 2 dikali dengan 3 itu sama dengan negatif 6. Maka persamaan kuadratnya adalah, ingat, X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusi saja hasil penjumlahan dan hasil kali dari akar-akarnya tadi. Maka ini menjadi X kuadrat X1 tambah X2 itu adalah 1, berarti ini dikurang 1X ditambah dengan X1 kali X2 itu adalah negatif 6, berarti ditambah dengan negatif 6. Nah, ini ingat, kalau satu koefisiennya maka tidak perlu kita tuliskan, ya kan. Jadi ini berubah menjadi X kuadrat dikurang X, positif kali negatif itu adalah negatif. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 itu sama dengan 0. Nah, sama bukan hasil persamaan kuadratnya cara 1 maupun cara 2. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana yang menurut kalian lebih gampang. Berikutnya kita selesaikan untuk contoh soal yang B tadi. Jadi ini kita misalkan dulu X1-nya sama dengan 5 dikurang akar 3 dan X2-nya sama dengan 5 ditambah akar 3. Nah,
kalau bentuk akar-akarnya seperti ini itu lebih gampang dikerjakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi kita cari dulu jumlahnya ya, jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan X1 nya 5 dikurang akar 3 ditambah dengan 5 ditambah akar 3 sebagai X2 nya. Jadi yang ini yang bisa dijumlahkan itu yang suku sejenis, berarti 5 ditambah 5 itu sama dengan 10, kemudian negatif akar 3 ditambah akar 3 itu adalah 0, jadi tidak usah lagi, jadi hasil penjumlahan antara X1 ditambah X2 itu sama dengan 10. Kemudian kita cari lagi hasil perkalian dari X1 dikali X2. Maka 5 dikurang akar 3 dikali dengan 5 ditambah akar 3. Nah, kalau bentuk seperti ini, lihat dia suku-sukunya ini sama, cuman tandanya yang berbeda. Jadi kalian cukup mengalihkan 5 dengan 5 ini ya, jadi 5 dengan 5 itu adalah 25, kemudian yang angka keduanya, jadi suku keduanya jadi negatif 3 dikali dengan negatif akar 3 dikali dengan akar 3 itu adalah negatif 3, jadi didapatkanlah 25 dikurang 3 itu sama dengan 22. Nah, kalau sudah dapat jumlah dan hasil kalinya, maka kita tinggal ke rumus persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurang buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal kita substitusi yang sudah kita dapatkan tadi, maka X kuadrat X1 ditambah X2 itu adalah 10, jadi X kuadrat dikurang 10X, X1 kali X2 nya itu adalah 22, jadi X kuadrat dikurang 10X ditambah 22 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadratnya. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, maka persamaan kuadrat baru yang dimaksud adalah X kuadrat dikurang buka kurung alfa ditambah beta tutup kurung X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Berikut contoh soalnya yang nomor 1, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0 didapatkan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari lagi jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika akar-akarnya X1 dan X2, maka didapatkan jumlahnya X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A, sesuai dengan rumus yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini sama dengan negatif, B-nya adalah negatif 8 dan A-nya 1, maka hasilnya sama dengan 8. Kemudian kita cari lagi X1 dikali X2 nya. Jadi X1 kali X2 itu kan sama dengan C per A, maka ini sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, sudah, maka berikutnya kita memisahkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan kita cari. Jadi misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari itu adalah alfa dan beta, maka alfa itu sama dengan X1 ditambah 5 dan beta itu sama dengan X2 ditambah 5. Karena di sini di soal kita mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya. Makanya di sini ditambah dengan 5. Nah, berdasarkan rumus persamaan kuadrat baru, maka kita harus mencari nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta. Kita cari dulu alfa tambah beta. Ingat, nilai alfanya tadi adalah X1 tambah 5 dan betanya X2 tambah 5. Maka alfa tambah beta itu sama dengan X1 tambah 5 ditambah dengan X2 ditambah 5. Nah, ini artinya sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dengan
10. 10 itu adalah dari 5 tambah 5. Nah, ini X1 tambah X2 tadi sudah kita dapatkan, itu sama dengan 8. Maka 8 ditambah 10 sama dengan 18. Jadi didapatkan nilai alfa tambah beta itu sama dengan 18. Kemudian kita cari lagi alfa kali betanya. Jadi alfa kali beta itu sama dengan X1 ditambah 5 dikali X2 ditambah 5. Nah, ini jadi mengalikannya X1 dikali X2 itu adalah X1 X2, kemudian X1 dikali 5 itu 5X1, ditambah lagi dengan 5 dikali X2 itu 5X2, ditambah dengan 5 dikali 5 adalah 25. Nah, ini kita arahkan ke X1 tambah X2 dan X1 kali X2, karena kan nilai yang diketahui dari persamaan awal tadi adalah itu. Jadi kalau ini sudah dalam bentuk X1 kali X2 tidak masalah, ada nilainya. Kemudian yang ini, nah ini boleh kita rubah menjadi 5, jadi kita faktorkan 5X1 ditambah 5X2 itu kita faktorkan menjadi 5 kali X1 ditambah X2 agar ini nilainya kita bisa ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi X1 kali X2 tadi adalah 2, kemudian X1 ditambah X2 itu adalah 8. Jadi tinggal dihitung saja, jadi 2 ditambah 5 kali 8, 40 ditambah 25. Jadi 2 ditambah 40 ditambah 25 itu sama dengan 67. Nah, sudah didapatkan jumlah dan hasil kali dari alfa dan beta. Maka kita bisa menemukan persamaan kuadrat barunya. Jadi berdasarkan rumusnya X kuadrat dikurang buka kurung alfa tambah beta tutup kurung X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Tinggal kita substitusi nilainya. Jadi X kuadrat dikurang alfa tambah beta adalah 18 dan alfa kali beta adalah 67. Jadi didapatkan persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 18X ditambah 67 sama dengan 0. Nah, ini contoh soal yang kedua. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P tambah 1 dan 3Q tambah 1. Oke, kita selesaikan. Dari persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 sama dengan 0, maka didapatkan nilai A-nya sama dengan 1, kemudian B sama dengan negatif 5, dan C-nya sama dengan 3 ya. Nah, ini kita cari dulu jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Karena akar-akarnya P dan Q, maka kita cari P tambah Q itu sama dengan negatif B per A. Maka sama dengan negatif B-nya negatif 5, A-nya 1. Berarti hasilnya itu sama dengan 5. Karena negatif jadinya positif kan. Nah, kemudian P kali Q-nya itu sama dengan C per A. Maka C-nya 3, jadi 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Berikutnya kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari itu adalah alfa dan beta. Maka alfa sama dengan 3P tambah 1 dan betanya 3Q tambah 1. Nah, tinggal kita cari alfa tambah betanya. Maka ini sama dengan 3P ditambah 1 ditambah 3Q ditambah 1. Maka ini boleh menjadi 3P ditambah 3Q ditambah dengan 2. 2 itu adalah 1 tambah 1. Nah, ini boleh kita faktorkan menjadi 3 dikali P tambah Q ditambah 2. Jadi ini kan sudah didapatkan tadi nilainya adalah 5, maka tinggal 3 kali 5 ditambah 2. 3 kali 5 itu 15 ditambah 2, maka hasilnya adalah 17. Kemudian kita cari lagi alfa kali betanya. Jadi alfa kali beta, maka 3P ditambah 1 dikali 3Q ditambah 1. Nah, ini hasilnya 3P dikali 3Q itu adalah 9PQ. Kemudian 3P dikali 1 itu adalah 3P. Kemudian 1 dikali Q itu adalah 1 dikali 3Q itu sama dengan 3Q. Berikutnya 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Nah, ini nilai P kali Q sudah ada, maka yang kita rubah ini kita faktorkan ya menjadi 3 dikali P tambah Q. Nah, sudah seperti ini
sudah kita bisa ganti nilai P kali Q dan P tambah Q-nya. Maka tadi sudah didapatkan kalau P kali Q itu adalah 3, jadi 9 kali 3 ditambah 3 dikali P tambah Q itu adalah 5, jadi 3 kali 5 ditambah 1, tinggal dihitung. 9 kali 3 27, 3 kali 5 15, maka tinggal dihitung 27 ditambah 15 ditambah 1 itu sama dengan 43. Nah, kalau sudah didapatkan jumlah dan hasil kalinya, tinggal kita ke rumus persamaan kuadrat baru. Maka persamaan kuadrat baru itu adalah X kuadrat dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Maka didapatkanlah persamaan kuadrat barunya itu X kuadrat dikurang 17X ditambah 43 sama dengan 0. Terima kasih sudah setia belajar matematika di channel Keluarga Guru.